Terungkap, kasus mayat wanita dibakar dalam mobil di Subang ternyata dibunuh suami karena pekerjaan. Kasus ditemukannya wanita dibakar di dalam mobil di Subang akhirnya terungkap. Korban yang diketahui bernama Mufliha ini ternyata dibunuh oleh suaminya sendiri bernama Rohjaya. Terungkap jika sang suami tega membunuh istrinya karena masalah pekerjaan. Seperti diketahui, tak butuh waktu lama, kasus mayat wanita rambut merah dalam mobil Ayla di Subang, Jawa Barat akhirnya terungkap. Korban yang diketahui bernama Mufliha, warga desa Kemelaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tersebut diketahui dibunuh suaminya Rohjaya. Sebelum jasadnya ditemukan di dalam mobil, korban dibunuh terlebih dahulu di kediaman pasangan suami istri tersebut pada Kamis 8 Desember 2022 sekitar pukul 2 Wibwari. Lantas korban dibungkus pakaian pelaku lalu dimasukkan ke mobil Ayla bernomor polisi E1397RI. Tubuh korban diletakkan di jok belakang dalam posisi telungkup. Setelah itu, pelaku pun membawa mobil dan jasad korban ke kawasan SPBU Jalur Pantura, Desa Madunsari, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sebelum meninggalkan jasad korban dan mobilnya, pelaku menyiram tubuh korban menggunakan solar, kemudian dibakar. Berikut sejumlah fakta terkait kasus pembunuhan wanita rambut pirang yang dihimpun tribunnews.com. 1. Motif pembunuhan. Kapolres Subang AKBP Sumarni mengungkap bila pembunuhan tersebut dilatar belakangi rasa kesal pelaku terhadap korban. Pelaku marah karena korban tetap bekerja di tempat hiburan malam meskipun sudah menikah. Korban yang tak lain adalah istrinya tersebut dikenal sebagai wanita penghibur di Cirebon. Bahkan sebelum menikah jadi istri kedua pelaku mengenal korban di tempat hiburan. Ujar Kapolres Subang AKBP Sumarni dalam konferensi pers pada Jumat 9 Desember malam. Pelaku Rohjaya pun lantas merencanakan menghabisi nyawa istrinya tersebut. Rencananya itu pun dijalankan pelaku. Korban tewas setelah ditusuk menggunakan pisau di rumah pasangan suami istri tersebut. Pelaku sudah merencanakan pembunuhan terhadap istrinya karena kesal istrinya atau korban masih bekerja di tempat hiburan. Ujar Sumarni. 2. Siram korban pakai solar sebelum dibakar. Setelah menghabisi nyawa korban, lantas pelaku memasukkannya ke dalam mobil. Kemudian pelaku membawa mobil Daihatsu Ayla miliknya yang berisi korban dari kediamannya menuju arah Jakarta. Kepada polisi, pelaku mengaku membuang barang bukti pisau yang digunakan untuk membunuh istrinya. 3. Luka tusuk di leher. Sumarni menjelaskan korban mengalami luka tusuk di leher. Luka tersebut yang diduga menjadi penyebab kematian korban. Luka tersebut pun sebelumnya dikonfirmasi saksi di lokasi kejadian. Korban saat ditemukan dalam keadaan terbungkus kain mirip selimut yang sudah gosong terbakar. Selain itu, di bawah tempat duduk korban ditemukan banyak darah. Tak hanya itu, ditemukan luka sayatan di bagian leher korban. Kaki pelaku ditembak. Pelaku ditangkap 3 jam setelah jasad korban ditemukan. Polisi diketahui langsung mendatangi lokasi penemuan jasad sekitar pukul 8 Wibwari dan melakukan olah TKP hingga pukul 13 Wibwari. Dari hasil penyelidikan, polisi pun mengetahui identitas korban dan pelaku. Dari hasil olah TKP, polisi dan Satreskrim Polres Subang langsung memburu pelaku dan berhasil meringkusnya di Bekasi, kata Sumarni. Saat ditangkap, polisi terpaksa menghadiahi pelaku timah panas pada kaki kanannya karena berupaya kabur saat hendak ditangkap. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Subang dan terancam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup dan atau paling lama hukuman penjara 20 tahun. 5. Asap jadi petunjuk warga temukan jasad korban. Jasad korban pertama kali ditemukan seorang pekerja bengkel bernama Farel pada Kamis pagi. Saat itu, Farel melihat ada asap keluar dari mobil. Farel pun langsung mendekati mobil tersebut. Saat mendekati mobil tersebut, ketika mengintip lewat kaca mobil, terlihat ada sosok wanita berambut panjang warna merah tak bernyawa duduk di bangku belakang supir dengan terbungkus kain yang sudah gosong terbakar. Setelah melihat kejadian tersebut, Farel langsung melaporkan ke pemerintah desa setempat. Sekretaris Desa Mundusari, Kecamatan Pusaka Negara Samsul Ma'rif, yang pertama kali menerima laporan ada mobil terparkir mengeluarkan asap di dekat SPBU Mundusari, mengungkapkan dirinya langsung menuju TKP guna memastikan kebenaran laporan warga tersebut. Menurut Samsul, masih ada asap saat dirinya tiba di lokasi. Ia pun segera membuka paksa pintu mobil tersebut.
Saya coba buka pintu, barangkali ada orang terjebak di dalamnya. Ternyata pintunya terkunci semua. Saya terus berupaya dengan membuka talang air dan kaca mobil dalam keadaan terbuka sedikit. Dan setelah saya lihat ternyata seperti ada orang. Terang Samsul. Samsul menjelaskan bahwa di dalam mobil di jok belakang supir ada sosok mayat perempuan dalam keadaan terbakar. Seperti yang terbungkus kain selimut yang dibakar, ungkap Samsul. Mendapat temuan tersebut, ia kemudian melapor ke Mapolsek Pusaka Negara.